Ya alhamdulillah kita punya misteri-nya ya berdua. Tapi kita terus terang banyak komunikasi dengan Reva supaya ada klopnya di saat syuting. Ada Anissa Kaila sebagai Laila. Halo. Lalu ada Dawia Zaidi sebagai Nadi sebagai Kiki. Lalu juga ada Alex Abad selaku Vijay belum hadir. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya kita panggilkan. Oke, Megan sudah hadir. Mari kita sambut dengan Megan Domani sebagai Anissa. Oke, mungkin mau sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup teman-teman. Ke arah kiri, setelahnya silakan teman-teman media di sebelah sana juga mau foto nih. Oke, boleh lihat agak ke atas sedikit kak. Siap. Sudah dapat semua ya, aman. Oke, baik, selamat datang sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh para jajaran filmmakers dan juga dengan giant posternya. Lebih merapat lagi boleh, kita lihat ke arah tengah dulu. 1, 2, 3 film ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir sore hari ini ya. Ini press con kita yang kedua. Setelah sebelumnya kita baru mau syuting waktu itu. Ini kita udah ada trailer, udah ada foto posternya. Mudah-mudahan disambut dengan baik dan positif ya. Uji, makin tengah makin diuji, makin terakhir diujinya dengan yang berbeda gitu. Jadi benar-benar capek fisik dan juga mental, emosionalnya itu juga sangat-sangat diuji. Dan aku bersyukur bisa memerankan karakter Sarah ini karena memang kalau kayaknya banyak dengar cerita perempuan-perempuan yang ini gue banget di ceritanya gitu ya kan. Dan aku juga kok bisa sih gitu loh, kok bisa, terus gimana caranya bisa kuat itu tuh nggak tahu ada tenaga dari mana. Tapi ya dari yang Kanida juga bilang, di balik pengorbanan itu pasti akan ada hasilnya, dan hasilnya adalah kesabaran dan keikhlasan gitu. Jadi benar-benar ini tuh banyak memberikan aku inspirasi dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk hidup ke depannya. Ujian sekolah ya Kak Reva ya? Udah lewat yang itu. Oke, pertanyaan ada satu lagi nih buat Kak Reva. Bagi Kak Reva nih, di film Tuhan Benarkah Kau Benar Aku itu apa sih yang paling menyentuh? Orangnya cengeng kali ya, jadi kalau baca skenario aja tuh aku udah bisa menangis, udah bisa meneteskan air mata gitu. Jadi kayak oke, gimana kalau misalnya aku ada di posisi itu dan scene-nya rata-rata kayak gitu semua, ya udah adalah balik gitu. Jadi kayak safety net gitu, right? Bisa begitu. Iya. Kayaknya itu lebih make sense gitu. So, aduh, itu nggak sesuai ditulis. Nggak sesuai. Karena yang ditulis, saya akan jawab sebentar. Baik, silahkan Bapak. Nggak apa-apa, bukan? Satrio. Benar kan? Benar? Lu baca nggak lo? Iya. Ya, dia adalah karakter kompasnya Satrio. Artinya apapun yang dia lakukan, dia akan bercermin terhadap Vijay. Itu adalah pilihan ya. Kita mau jadi pelakor atau enggak atau gimana gitu, itu pilihan masing-masing, dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya udah, bisa kan? Ya, pokoknya pilihan. Oke, kami Reading juga ya, kita readingnya lumayan banyak, lumayan intens. Udah gitu, Laila orangnya juga nggak dia gampang open gitu loh. Jadi untuk aku masuk sebagai ibunya itu juga nggak susah. Kalau dari aku juga sama ibu juga. Aku udah terbiasa manggilnya ibu, jadi sampai sekarang aku manggilnya ibu. Terus aku juga kebantu banget ngebangun emosinya sama Ibu Reva. Jadi kayak aku ngeliat ibu aja udah bisa nangis gitu. Kalau untuk Arevi sendiri kan kalau di sini banyak adegan nangisnya ya. Kira-kira buat menjaga kestabilan emosinya tuh kayak gimana? Apalagi banyak adegan nangis kalau dan ini ya marah gitu. Iya. Ya itu untungnya di lokasi, di set juga teman-teman itu banyak membantu ya untuk kayak kalau lagi banyak adegan nangisnya tuh nggak terlalu berisik gitu. Terus jadi aku bisa konsentrasi dan
aku juga harus banyak baca skenario untuk tahu ini scene-nya yang mana sih, setelah adegan apa atau sebelum adegan apa. Pokoknya jangan ada Mas Gun aja. Kalau ada dia kan ketawa mulu masalahnya. Iya. Gawat. Justru gampang kalau ngelihat Ibu Revalina ini nangis, udah paling gampang. Yang Iya. bikin susah tuh dia marah. Pengen tahu marahnya sampai mana sih? Oh ini marahnya segini aja. Udah, gitu aja. Gitu aja. Ini kan proyeknya sama Mas Gunawan yang game berarti yang main ini itu gimana? Ayo, Lebih Lo. ini kayak Kak Gunawan tuh benar-benar welcome dari pertama kali kita reading aja kita berdua dan aku nggak pernah ngerasa kayak ada gap atau merasa kayak aku lebih lama nih di dunia entertainment tuh aku nggak dapat vibes itu sama sekali dari Kak Gunawan. Jadi dari awal tuh udah sangat welcome, udah sangat open untuk bikin chemistry sama aku. Kita banyak juga di script tuh kita banyak coret-coret mana nyamannya buat kita, mana bagusnya buat karakter kita dan banyak bercanda sih. Kak Gunawan ini suka buat bercanda. Jadi kita tuh fun juga nggak ngerasa canggung atau kayak takut salah ngapa-ngapain gitu, kayak fun banget. Ya, ada referensinya. Kebetulan Pak Robert memberikan referensi, bahkan memanggil dokter. Dan bahkan saya juga ada paman saya dokter. Saya menanyakan gejala-gejala stroke seperti apa sih akibatnya dan bagaimana gitu. Terutama fisik ya. Dan juga cara bicaranya seperti apa itu dapat referensi kira-kira seminggu sebelum kita syuting. Jadi saya banyak melihat dan mempraktekkan di saat sebelum syuting. Ada hal yang paling sulit untuk menjadi orang. Waduh, ngomongnya ya. Itu capek ternyata ya memang capek ya. Karena itu saraf kan. Jadi memang butuh untuk lebih untuk mendapatkan seorang stroke seperti apa, dan memang lelah banget. Pak Revo mungkin ini kan di sini Bukan istri kedua ya. Iya, di trailer sendiri kakak mungkin wajahnya tuh flat aja sampai mungkin Kak Ella sendiri bilang ibu ini tuh mau dibego-begoin terus seperti apa? Iya, ya itu balik lagi ya, kalau ngelihat karakter Sarah tuh kayaknya susah untuk diterima nggak sih? Apalagi kita sebagai perempuan ya, kok bisa sih gitu. Tapi ya itu dia, kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam isi hati masing-masing gitu kan. Jadi makanya kalau aku sih pesannya jangan pernah ngejudge orang sih, karena memang kita benar-benar nggak tahu sampai kita ada di posisi itu, kita bisa melakukan itu gitu ya. Jadi benar-benar emang Sarah nih luar biasa banget, hatinya seluas samudra, makanya dia bisa menerima mantan suami dan juga istri barunya. Gunawan sama Revo gimana rasanya kembali lagi, kan kalian kan udah lumayan jarang kan main sama Mbak Revo. Gimana bisa lagi dipasangkan tapi dengan konten yang lumayan gitu. Nah, Happy lah ya, karena kayak balik dulu zamannya ada sinetron lah ya. Sinetron, Saya iya. kebetulan nggak pernah ketemu, tapi pernah menjadi pacar anak saya di saat peran itu. Padahal saya pengen banget gitu ketemu beliaunya aja nggak mau ketemu saya. Alhamdulillah juga ketemu juga. Ya alhamdulillah kita punya misterinya ya berdua. Tapi kita terus terang banyak komunikasi dengan Reva supaya ada klopnya di saat syuting. seru sih, maksudnya ya jadi inget zaman-zaman awal-awal sinetron ya sinetron. Mas. Benar-benar kayak ya udah kita reunian gitu. Terus ya ternyata aku juga baru tahu Mas Gunawan tuh sekocak ini gitu loh. Kayaknya kan Imagine tuh selama ini kan kayak yang kayak berwibawa, padahal mah ya kan gimana guys? Bocor. Bocor banget. Bocor. Beda-beda. Saya ngefans sama dia dulu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nggak kebalik. Oh enggak. Pertimbangan menerima job film di sini. Terus kemudian ini lama nggak muncul di sinetron. Apakah memang lebih besar honornya di film? Itu atau gimana? Pertimbangan? Wow, Masya Allah. Aku mengambil film ini benar-benar karena memang karakter Sarah ya. Karakter Sarah ini kan kuat banget di film ini gitu, dan aku sih penasaran gimana sih caranya dan ceritanya, backgroundnya, kenapa bisa seorang perempuan bisa sekuat dan selemah ini dalam satu waktu gitu ya. Kemudian